Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kiranya hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan di dalam hidup kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemaian untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan 2 semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan 2 orang kudus itu dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengasihinya dengan api dan mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meletakkan bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumah rumput-rumput yang hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dalam 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan dibinasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Apsitus, dan 1/3 dari semua air menjadi Apsitus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Kita akan baca di dalam Zakaria pasal yang ke-14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri.
Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan walaupun menjadi siang, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem, tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Menehel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka waktu itu akan terjadi gemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
Itulah hukum dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Kita akan membaca firman Tuhan di Amos pasal yang ke-6. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Menyeberanglah ke Kelne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintah kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk menjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang meminum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya membakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Dia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ibuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Kita juga akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 9 ayat yang ke-22 sampai dengan 44.
Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel melihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah kita, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan pengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan pengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak kemayan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Metica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kahat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala penurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yel, dan nama istrinya ialah Maka. Anak sulungnya ialah Abdon, Lu, Jurkisbal, Ner, Nadab, Gedor, Aryo, Zakaria, dan Milot. Milot memperanakkan Simeam. Mereka itu pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibal. Anak Yonatan ialah Meribal, dan Meribal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Terea, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yaera, Yaera memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Jimri. Jimri memperanakkan Mosa. Mosa memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokru, Ismail, Seraya, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Amin. Tuhan memberkati kita semua.